Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kita harus selalu sehat ya. Jaga kesehatan, yang sampai sakit. Kalau sakit ya istirahat saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Lia sudah dipimpin berdoa. Masih ingat nggak kalian dengan pertemuan kita sebelumnya membahas tentang teori sel, tentang sel eukariotik, prokariotik, seperti itu. Apa sih sel itu? Masih ingat? Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Saya Bu. Sel merupakan struktural dan fungsional makhluk hidup, Bu. Oke. Ada lagi yang masih ingat tentang apa itu sel? Oke. Kalian pasti sudah tahu ya ukurannya sel itu seberapa? kecil sekali Sangat Bu. kecil, Bu. Ke Microsoft sangat kecil Bu. Iya, sangat kecil. Kecil sampai kalau kita nggak pakai mikroskop nggak bisa lihat. Tapi ternyata ada sel itu yang bisa kita lihat meskipun tanpa mikroskop. Pernah dengar? Sel telur ayam, Bu. Sel telur ayam, ya benar sekali. Jadi pasti semua pernah makan telur ayam ya? Atau mungkin telur lain, telur bebek, telur puyuh dan lain sebagainya. Iya, pasti kalian pernah memakan itu. Nah, sel telur itu bagian dari sel gamet. Gamet ada dua, sel sperma dan sel telur. Nah, sel telur merupakan sel yang sangat besar, sehingga kita lihatnya tanpa alat bantu pun bisa. Ya. Tetapi bisa saja dalam sebuah sel telur ini sudah merupakan embrio karena telur ini sudah dibuahi gitu. Jadi seperti yang kita ketahui ukuran sel itu sangat kecil sekali, tetapi ternyata ada sel itu yang bisa kita lihat tanpa alat bantu karena ukurannya sangat besar. Nah, sel apa itu? Yaitu sel telur. Tapi tidak semua sel telur bisa kita lihat tanpa alat bantu. Misalnya saja sel telur manusia. Sel telur manusia ya tetap ukurannya lebih kecil dan tidak bisa kita lihat kalau tidak menggunakan alat bantu. Bisa dimengerti ya Nana ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi kita melanjutkan pembelajaran pertemuan kemarin. Sekarang kita bahas tentang ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Kemudian kalian bisa merinci serta menganalisis struktur dan fungsi organel sel. Kemudian kalian dapat membandingkan komponen sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian nanti kalian mampu membuat model 3D sel hewan dan sel tumbuhan. Ini biasanya kan saya meminta membuat dari styrofoam. Nah, karena sekarang keadaannya seperti ini, kiranya sepertinya sulit untuk membuatnya dari styrofoam. Nah, biasanya berkelompok, sekarang individu, jadi saya minta dari bahan plastisin saja. Kemudian kalian nanti mampu membuat laporan hasil pengamatan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita berikutnya tentang sel. Sebelum kita bahas tentang sel, ada yang join sebentar, saya terima dulu ya. Sebelum kita bahas tentang sel, kalian pastinya pernah makan bakso ya? Ada yang suka bakso di sini atau mungkin ada yang tidak suka? Saya suka, Bu. Suka semua ya? Tapi lebih Tidak suka ada yang alergi bakso? Oh, lebih suka mie ayam. Ya nggak apa-apa. tidak Bu.
Nggak suka, nggak apa-apa. Kalau nggak suka, lihat gambarnya saja ya. Nah, ternyata dari semangkuk bakso ini kita bisa menganalogkan dengan sel. Kok bisa? Nah, jadi apa namanya? Bakso ini kan terdiri dari mangkok, kemudian apa itu baksonya sendiri ya ini ya, kemudian mie, bihun, bawang, kuahnya dan lain sebagainya. Bisa bagaimana menganalogikannya? Kita lihat video seperti video berikut. Nah, apa pendapat kalian tentang video tadi? Ada yang pendapat? Saya Bu. Ya, ya Bagaimana silakan. Ayo Diana. sel Bu? Bagaimana komponen kimiawi selnya Bu? Komponen kimiawi sel ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana struktur dan fungsi organel-organel sel, Bu? Ya. Jadi ya dari bakso bisa kita lihat kalau di dalam bakso yang ada kuahnya, ada minyak, ada bakso atau pentolnya, mungkin ada siomay dan lain sebagainya, itu nanti akan membentuk satu kesatuan yang menciptakan rasa yang enak. Nah, di sel juga begitu. Dari sebuah sel ada membran sel dan isi-isinya adalah organel sel. Dari semua isinya atau dari semua organel sel itu selanjutnya akan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi kehidupan. Kan seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sel dan isinya atau sel dan komponen serta bagian atau organel-organelnya. Nah, biar apa namanya pembahasan kita tidak melebar kemana-mana, biar pembahasan kita fokus, ada baiknya kita tentukan rumusan masalahnya tadi. Ya, tadi sepertinya sudah ada yang mau mencoba menyampaikan rumusan masalah ya. Pertama sudah kita dapatkan lokasi komponen kimiawi sel itu. Terus tadi juga sudah ada yang jawab bagaimana apa struktur dan fungsi ya. Mungkin kemudian bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Memangnya beda antara sel hewan dan sel tumbuhan? Jadi kayaknya beda. Oke, ya memang beda. Karena itu kita bahas tentang apa namanya perbedaannya. Nah, kemarin sudah saya share LKPD-nya, sudah ada yang download? Sudah Bu. Belum Oke, Bu. sudah semua? Ini masih pencet Bu. Oh, ada yang belum? Sudah Bu. Ya, kalau ada yang belum ya, yang belum segera di-download sekarang. Yang sudah berarti sudah dibaca-baca kan? Sudah, Iya Bu. pasti sudah dipersiapkan semuanya, dipersiapkan yang dibutuhkan seperti bukunya atau apa pensil spidolnya atau plastisinnya pasti sudah dipersiapkan semua ya. Yang baru download ya segera dipersiapkan sumber informasi, kemudian apa namanya alat-alat tulis dan alat gambar, kemudian bahan untuk membuat apa namanya itu model 3D dari plastisin. Nah, silakan dipersiapkan semuanya. Kemudian apa namanya? Silakan dikerjakan LKPD-nya. Beri waktu sekitar berapa? 30 menit cukup ya? Sudah sampai nomor berapa ini? Nomor 2 Bu. Nomor 3 Bu. Nggak ada masalah ya? Bisa menjawab semua ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Sudah selesai semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah semua? Kalau sudah semua kita diskusi sekarang. Kita mulai saja. Nomor 1, identifikasilah komponen kimiawi sel. Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan raise hand atau langsung ngomong.
Ya, siapa Saya. ini? Oke. Silakan. Ya. Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Identifikasikan Oke. komponen kimiawi. Yang pertama senyawa organik, yaitu terdiri karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk senyawa anorganik ada air, Ya. mineral, dan vitamin Bu. Terima kasih. Sama-sama ya. Memang. Jadi kan kimia sel itu seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran ya, pastinya kita dapat pelajaran kimia, ada senyawa organik dan anorganik. Kalau organik itu biasanya tersusun atas apa? Senyawa yang ada CHON ya, seperti itu. Jadi karbohidrat, lemak, protein merupakan senyawa organik. Kemudian kalau senyawa anorganik, ya berarti selain itu tadi, selain tiga itu ada air, ada mineral, ada vitamin. Nah, ini di dalamnya. Selain komponen kimia, ada juga organel-organel sel. Nah, ini yang akan kita bahas di nomor 2 dan 3. Nomor 2, urea, macam-macam organel sel dan bagaimana strukturnya. Ada yang mau menjawab? 1. Membran sel tersusun atas 2 lapis membran fosfat dan lipid. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau fosfat, dan bagian ekor bersifat hidrofobik atau lipid. Retikulum endoplasma. Ya, di retikulum endoplasma tadi disebutkan teman kalian ada RE kasar, ada RE halus. Nah, ini yang RE kasar. Ada ribosomnya. Kalau ada ribosomnya, berarti fungsinya ya untuk sintesis protein. Kalau tidak ada ribosomnya, misalnya ini ya, ini ada ribosomnya, bagian sini tidak ada ribosomnya, ini fungsinya untuk sintesis lemak atau ya untuk transportasi sekresi, maksudnya sekresi lemak. Pembelajaran kali ini sudah sudah selesai. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan tentang pembelajaran hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Komponen kimiawi sel berupa zat organik terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan zat anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Untuk struktur dan fungsi organisel, mitokondria tersusun atas 2 lapis membran. Membran dalam berlekuk membentuk kristal di dalamnya berupa matriks yang berisi cairan mengandung enzim, berfungsi untuk pernapasan intrasel dan penghasilan energi. Ini benar sekali kesimpulannya. Terima kasih sudah mau menyimpulkan. Sekarang saya mau mengadakan evaluasi tentang pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. 1, 2, 3. Sebut nama langsung jawab. Membentuk pertunasan lisosom. Ayo, apa tadi yang membentuk pertunasan lisosom? Ini badan Golgi, inti sel, dinding sel. Ayo, yang mana? Ya, siapa itu yang jawab tadi? Sebutkan namanya. Safira Nova, Bu. Ya, betul. Benar. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, masih tentang sel, yaitu transport bioproses sel, transport membran, protein, reproduksi sel, begitu. Jadi masih tentang sel. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan sebelum batas waktunya ya, jangan sampai telat, biar nilainya nggak berkurang. Ya. Ya Bu, siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.